Kalau saya sih tetap bersabar, tetap berdoa, apapun yang terjadi saya tetap menunggu. Karena apa? Karena saya juga punya punya kesalahan yang sangat besar kemarin ya. Jadi buat saya sih, saya akan tetap sabar menunggu gitu sampai kapan gitu. Karena makanya itu kan saya selalu bilang mudah-mudahan keluarga dari sana menanggapi DM saya sampai terjadinya hubungan yang silaturahmi yang baik gitu kan. Nah, itu bisa diatur. Itulah makanya kenapa saya selalu bilang di media mudah-mudahan bisa cepat ketemu, karena bukannya saya nggak mau datang ke rumah, itulah yang saya khawatirkan. Itu saya juga nggak mau dong begitu datang Fas nangis ataupun Fas nggak mau ketemu, itu kan melukai perasaan dia. Tapi melalui media ini ya saya berulang kali meminta maaf, berulang kali mengucapkan terima kasih, yang mudah-mudahan permintaan maaf saya ataupun ucapan terima kasih saya yang sudah mendidik Fas menjadi modal untuk awal dari silaturahmi yang baik. Hal yang pertama yang aku pasti akan bilang tentunya maaf sama Fas atas kesalahan aku kemarin, kelapan kemarin. Terus juga mencoba komunikasi dengan baik sama dia, mencoba untuk kalau diizinkan sama Sony ataupun Virus ya aku ajak dia main, dan tentunya dia mau kemana aku jabanin sih, dia mau apa ya insya Allah aku wujudin itu sih. Pastilah kalau sama Fas kangen gitu kan. Sekarang juga saya lagi mencoba berdoa, terus juga berusaha mudah-mudahan ada silaturahmi yang baik antara saya dengan pihak Virus. Karena bukannya saya tidak mau datang ke rumah gitu kan, saya rumah tahu gitu kan. Tapi dalam hal ini saya ingin bersilaturahmi, berkomunikasi yang baik. Kita membicarakan tentang Fas, apakah Fas sudah mengizinkan atau siap untuk ketemu saya, karena saya sendiri punya rasa malu dan sedikit ragu ketika ketemu nanti, apakah Fas kalau langsung datang apakah Fas mau ketemu saya apa gimana, karena kan kita melihat dengan kesalahan yang kemarin, kehilapan saya yang kemarin, mungkin itu sedikit membuat luka di Fas ya. Tapi saya akan tetap berusaha sabar, berusaha mendoakan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa terjalin sebuah silaturahmi yang baik. Terus juga saya juga berterima kasih terhadap Virus dan Sony yang sudah mendidik dan mengurus Fas dengan baik. Sampai saya juga kaget nih, banyak banget terutama teman-teman saya yang punya anak ya, anak perempuan nih terutama, Gal tolong kenalin dong sama anak lu, kenapa anak lu ganteng? Ini ibunya kali yang minta kenalan. Enggak, anak gua. Nih ditanyain, difotoin anaknya gitu kan. Oh ternyata sebegitu besar daya tarik Fas pada saat ini gitu loh. Dan mudah-mudahan ya itu terus-terusan berlangsung dan Fas juga bisa memposisikan dirinya dan tetap fokus dengan belajarnya itu. Oh kangen banget, karena terakhir ketemu itu kan pertengahan 2015 ya kan. Terus juga banyak banget peristiwa masa lalu yang rame pada saat itu, terus juga terulang lagi 2009 sampai akhirnya saya mendapatkan ganjaran dari itu ya. Saya bisa dari media sosialnya ataupun berita-berita di luar, dan alhamdulillah yang didikannya bagus, agamanya bagus, terus hatam Al-Quran, terus juga hafal beberapa juz Al-Quran, dan begini ya. Dan itu adalah anak yang membuat orang tua bangga. Siapa sih orang tua yang nggak bangga anaknya pintar, terutama pintar dalam hal agama, itu sangat-sangat poin plus banget buat orang tua itu. Kalau aku sih gini ya, kayaknya nggak perlu diulang-ulang lagi. Sudah berkali-kali banget, sering banget aku ngomong tentang ini kan gitu, bahwa aku tuh tidak pernah melarang siapapun untuk ketemu gitu loh. Medianya seperti apa kan yang disayangkan selalu seperti itu. Iya. Terulang lagi, diulang-ulang lagi seperti itu gitu loh. Karena masalahnya ya seperti aku bilang tadi gitu loh. Dari dulu teman-teman semua tahu lah, kalau dibuka semuanya dokumentasi yang ada juga, bahwa aku nggak di sini sebenarnya
aku tidak melarang ya gitu loh, tapi alangkah indahnya kalau kita adalah orang tua yang baik itu kan biarkanlah anak tumbuh kembang dengan normal gitu loh, biarin aja dia tumbuh. Seperti yang aku bilang bahwa aku tidak pernah melarang Fas untuk ketemu ya dengan siapapun itu gitu ya. Apalagi aku dan Sony itu selalu mengajarkan sesuatu hal yang baik, dan aku selalu tanamkan ke Fas kalau misalkan bisa dilihat, aku selalu bilang tetap menjadi orang baik walaupun ada orang yang jahatin kita, ada yang nggak suka sama kita nggak perlu balas dengan hal yang nggak baik gitu loh. Nah, justru orang-orang yang mungkin pernah menyakiti hati kita, yang jahat sama kita doain, mudah-mudahan dia bisa menjadi orang yang baik, dan kalau seandainya menjadi orang yang baik ya insya Allah istiqomah dengan jalan yang baik juga. Gak ada syarat kok. Saya selama saya gini loh, saya tuh mau udah disakiti seperti apapun ya ikhlas aja lah, ridho aja, saya serahin semua sama Allah ya gitu loh. Ya Masya Allah, kalau memang kita tulus ngelakuin sesuatu pasti kita tahu harus berbuat apa sih sebenarnya gitu ya. Ketulusan terus atau kenyataan, yang penting tidak penuh dengan hal-hal yang dengan untuk tujuan lain adanya berita ini, pasti kita tahu gitu. Sebagai orang tua kita tahu bagaimana caranya bertindak. Sebagai orang baik, orang yang beragama, tahu bagaimana caranya bertindak, tahu caranya bagaimana bersikap gitu. Mungkin kata-kata aku ini aku nggak bisa ngomong secara langsung, tapi pasti paling enggak gitu menjelaskanlah bagaimana seorang muslim bertindak, bersikap, seorang orang tua bisa bersikap dan bertindak gitu. Bukan hanya perkataan, perbuatan, disertai dengan hati yang tulus. Kita pasti tahu apa yang akan kita lakukan. Banyak juga yang bilang katanya Fas juga semakin mirip sama Bang Sony sendiri, gimana nih tanggapan kamu? Oh nggak apa-apa, karena ya gaya bajunya sama, gaya rambutnya sama, mungkin gayanya sama kan, terus juga tapi kan yang nggak bisa dihilangin sih, yang menurut aku ya Mata sama Ali sih ikut aku sih, bukannya aku nggak mau kehilangan identitas anakku ya, tapi emang aku akuin sih seperti itu. Tapi kalau orang pada bilang mirip ya alhamdulillah, tapi kan jejak digital gue yang pertama kali gendong tuh anak gitu sendiri gitu kan, video call sendiri, dan aku juga bukannya aku yang ngomong genitnya sama kayak gue, dan itu juga temenku juga, Kak, Bang Galih ini ada video nih pas lucu nih, genitnya sama kayak lu ya, masa sih? Oh iya ya, bener emang gue genitnya kayak gitu, iya sama. Itu teman-teman di dalam ngomong begitu. Ya pastilah tidak akan menghilangkan, ya kan, tidak menghilangkan karakter tersebut, tidak akan menghilangkan tanda yang kita bawa, ya misalnya kayak halisnya alhamdulillah menurut saya, terus juga matanya, ini ibunya ke virus, ya kan, bisa anak Arab itu kayak gitu virus. Ya tapi ya mungkin pas terkenal sekarang itu ya sama kayak saya tahun 2007-2009 jadi sama juga, dan sama juga waktu kakeknya seperti itu kan, jadi ya emang alhamdulillah pas itu keturunan yang bagus gitu dari sisi terkenalnya pada saat gini ya. Fas itu kan lahir 2012, 2013 1 tahun, itu April yo, 2014 berarti 2 tahun. Terus 2014 akhir itu kan kita bercerai kan, berarti 2 tahun setengah. Saya itu terakhir ketemu sama Fas itu 2015 pertengahan. Berarti anak itu udah 3 tahun, umur 2 tahun itu, maksud saya di sini bela diri itu, ya diajak pukul-pukulan gitu. Nah, ya kan, karena pada saat itu ya bukannya saya ngajarin anak saya nggak bener, cuman karena pada hobi bela diri karate, terus juga ibunya juga Muay Thai juga, ya kita ajarin aja nih pukul tangan Dedi nih, gitu aja sih. Sambil main, bukan yang serius pakai baju karate ya, cuman ya yang namanya netizen kan melihat dari Wikipedia berdasarkan data. Nah kalau faktanya kan nggak saya beberkan, cuman kalau orang tanya, Gal, kenangan apa sih yang masih ingat sampai sekarang yang lu ajarkan kepada Fas itu? Dan Fas itu pada saat itu masuk playgroup cepat. Orang masuk playgroup tuh 2 tahun lebih, ya kan? Fas itu 2 tahun. Kenapa? Karena
di lingkungan kami rumah itu anak kecil itu jarang. Nah, untuk merangsang pertumbuhan Fast pada saat itu kan, karena kan biar dia bermain dengan anak seumurnya, akhirnya kita coba masukin ke playgroup gitu loh. Nah, di playgroup itu dia bermain dan ternyata dia senang bertemu dengan teman-teman sebayanya. Nah, di situ Fast tuh anak yang lucu ya, kemana-mana bawa mainan. Nah, mainan itu kadang suka dipinjam sama temennya gitu kan, karena dia paling kecil kan, istilahnya suka disengin kecil-kecil. Nah, kenapa di Fast tuh diem? Ya udah aku ajakin aja pada saat itu pukul-pukulannya, biasa berantem smackdown pelan-pelan gitu ya. Nah, cuman karena netizen itu pada saat itu kok jadi gede sih ya. Kalau aku sih karena kita yang namanya public figure, apapun diberitain, sekecil apapun diberitain, toh kasus saya juga pada saat itu hal kecil sebenarnya, bukan mengarah ke siapapun, tanpa menyebut nama, akhirnya sama netizen digiring ke sana ya, akhirnya terciptalah sebuah asumsi kalau itu terhadap orang A gitu loh. Nah, itulah namanya netizen. Cuman kalau saya sih ya, kalian punya data ya, data kalian coba aja hitung. Waktu saya cerai 2014 itu kan 2 tahun setengah, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, tuh 2 tahun 7 bulan. Udah segitu udah ngerti, cobain aja bermain dengan 2 tahun setengah, udah ngerti anak itu kok. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.